Bagus ya danaunya. Iya nih bagus. Tapi kenapa ada banyak batu gelombang ya di airnya? Hembusan angin bertiup, menciptakan gelombang dan menghancurkan keterangan di air. Bagaikan masalah yang datang dan menghancurkan kedamaian. Wih, apa hubungannya panjang gelombang sama ini? Jadi gini, Gelombang dapat terbentuk karena 3 faktor, yaitu kecepatan angin, fetch, dan durasi. Kecepatan angin memberikan energi agar gelombang dapat terbentuk, sementara fetch memberikan ruang agar gelombang dapat bertumbuh, dan durasi memberikan waktu agar gelombang dapat bertumbuh secara maksimal. Loh, terus gunanya tinggi gelombang buat apa? Tentunya, hal tersebut akan memberitahu perihal urgensi kemaritiman untuk mengetahui aktivitas laut dengan cara mengetahui ketinggian gelombang. Dan hal tersebut pula akan membantu aktivitas khusus seperti para nelayan yang akan melaut, apakah mereka aman atau tidak. Nah, maka dari itu, di sini kami membuat program SMB Wave Estimator yang bertujuan untuk membantu masyarakat pesisir, khususnya mahasiswa baru oceanografi, untuk mengestimasi gelombang laut dengan menggunakan data-data seperti kecepatan angin, fetch, dan juga durasi angin yang diharapkan nantinya aktivitas di pelayaran menjadi lebih aman. Baik, setelah kita mengetahui tujuan dan latar belakang dari program kita kali ini, berikutnya saya akan memaparkan dekomposisi yang memang belum dipaparkan di video sebelumnya. Yang pertama dari komposisi program, pseudocode, flowchart, dan Python code. Di akhir kita akan menampilkan demo program. Baik, kita masuk ke dekomposisi program. Pertama kita akan menginput kecepatan angin, fetch, durasi angin, dan validasi input. Yang kedua kita akan mengaproksimasi nilai tan hiperbolik X. Yang ketiga, kita akan perhitungan dalam program utama. Yang keempat, ada klasifikasi gelombang berdasarkan ketinggian gelombang tersebut. Yang kelima, ada output. Output di situ akan menampilkan fetch, kecepatan angin, dan juga waktu. Yang keenam, ada looping program. Yang ketujuh, ada riwayat perhitungan yang disimpan di dalam suatu array. Dan yang terakhir, ada struktur program utama. Baik, di sini ada pseudocode yang dapat dilihat di layar berikut. pada flowchart dimulai dengan start, kemudian output berupa sambutan selamat datang di SMB Wave Estimator, kemudian mendeklar bahwa G itu sama dengan percepatan gravitasi dan history adalah array riwayat perhitungan data. Kemudian dilanjutkan dengan subprogram estimasi SMB yang merupakan subprogram perhitungan utama dalam program ini, yang dimana di dalamnya terdapat subprogram aproksimasi tan hiperbolik karena kami tidak menggunakan library map. Selain itu, pada subprogram estimasi SMB ini juga terdapat output berupa kecepatan angin, fetch, durasi angin, tinggi gelombang, kategori gelombang, dan saran seberapa bahaya gelombang di laut. Kemudian dilanjut kepada subprogram main yang merupakan looping, apakah kita akan menghitung data sekali atau lebih dari satu kali. Kemudian dilanjutkan kepada subprogram yang menampilkan array riwayat dari hasil perhitungan data. Jika sudah beres, maka akan muncul output berupa ucapan terima kasih telah menggunakan SMB Wave Estimator dan program pun akan selesai. Berikut ini adalah hasil codingan dari program kami yang telah kami buat dalam bahasa Python. Dan ini adalah hasil program kami setelah diinput oleh pengguna. Berikut ini adalah program kami yang telah kami masukkan dalam VS Code yang sudah menggunakan perulangan, percabangan, array, dan juga subprogram. Ketika kita run program ini, hal pertama yang muncul adalah kata sambutan selamat datang di SMB Wave Estimator dan juga arahan untuk menginput beberapa hal oleh pengguna. Yang pertama, menginput kecepatan angin pada ketinggian gelombang 10 meter. Kita akan menginput angka random saja, lalu memasukkan fetch dalam bentuk kilometer dan juga durasi angin yang berhembus selama durasi pembentukan gelombang. Oke, setelah menginput, hasil input dari pengguna akan digunakan untuk menghitung tinggi gelombang yang akan muncul selama durasi angin tersebut. Di sini kita menghasilkan 1,193 meter dan dikategorikan ke dalam gelombang ringan. Nah, setelah itu kita juga akan diberikan saran untuk apakah aman atau berbahaya untuk beraktivitas dalam gelombang tersebut. Karena gelombang ini termasuk ringan atau sedang, dia hanya memberikan peringatan untuk berhati-hati untuk kapal kecil. Jika kita ingin melakukan estimasi lagi, cukup mengetik ya,
dan juga memberikan inputan yang sama. Untuk kali ini kita akan memberikan angka yang lebih besar, dan dengan angka yang lebih besar tentunya akan menciptakan gelombang yang lebih besar, yaitu pada kali ini 7,942 meter yang dikategorikan dalam gelombang tinggi dan diberikan saran untuk menghindari segala operasi yang ingin dilakukan di permukaan air laut. Jika sudah selesai menggunakan program, kita cukup mengetik tidak, dan program akan menampilkan riwayat estimasi yang telah kita lakukan dan juga memberikan kata terima kasih.